teman-teman, ketemu lagi di YouTube channel aku Yana Lestari MUA. Hari ini kita kebetulan mau make up panggung karena Miss yang satu ini mau manggung di ceritanya teman-teman. Dan kita mau lihat keseruannya gimana karena make up panggung berbeda dengan make up yang sehari-hari. Kita mau tetap ikutin keseruan kita. Check it out. Pertama-tama teman-teman aku semprot dulu pakai Evian supaya wajahnya itu lebih seger karena ini kan sifatnya air ya. Nah selanjutnya aku pakai One Mist dari Carcela, itu juga aku tap ke seluruh bagian wajahnya. Pastikan dulu Eviannya sudah kering dulu ya, baru kita semprot lagi. Nah selanjutnya karena kulit klien aku ini berminyak, jadi aku pakai primer SK dulu teman-teman ya. Nah selanjutnya juga untuk menutupi pori-pori yang besar aku pakai primer dari LT Pro. Nah setelah aku taruh di bagian-bagian yang pori-porinya besar, sudah pasti rata, sudah oke. Nah selanjutnya aku pakai shading teman-teman. Nah ini aku taruh di bagian-bagian tulang pipi, juga tulang hidungnya. Nah kanan kiri pastikan semuanya itu kita sudah bikin dulu di bagian-bagian dalam. Ini kita ratakan. Setelah kita ratakan pastikan teman-teman ya semuanya itu tercover sempurna. Nah selanjutnya untuk bagian flek-flek aku kasih Dermacolor yang warna oranye. Nah ini aku juga taruh sedikit-sedikit aja. Selanjutnya aku bikin maxing foundation karena kulitnya bukan kulit yang putih, jadi aku juga campuran, aku bikin aduan dengan beberapa warna yang ada di Dermacolor Crayolan ini teman-teman ya. Selanjutnya aku tambahin lagi pakai Makeup Forever teman-teman ya, ini yang HD. Setelah itu aku tap pakai spons dari IQ ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ini nggak makan foundation dan bener-bener tap-tapnya itu bikin glowing di wajah yang tadinya kucel bisa langsung kelihatan wow ya. Nah ini juga pemilihan foundation ini penting teman-teman, karena apa? Kalau kita salah memilih foundation, hasilnya make up kita juga nggak kelihatan glowing, juga nggak kelihatan muda, tapi justru malah kadang jadi kelihatan lebih tua. Nah ini penting sekali, kan juga harus tahu bahwa orang yang kita make upin itu jenis kulitnya apa, berminyak kah atau jenis kulitnya kering kah, itu juga penting. Terus dia anak-anak yang ada umur masih muda, yang teenager, atau orang yang sudah ada umur, atau mungkin juga sudah oma-oma. Nah kita omanya pun kita juga harus tahu umurnya kisaran berapa, sehingga kita bisa tahu foundation mana yang tepat untuk klien kita teman-teman. Selanjutnya teman-teman aku kasih pakai bedak Ultima. Nah ini bedak ini aku suka banget karena bedak ini bener-bener ngunci make up kita. Jadi make up kita itu bisa awet sampai seharian teman-teman ya. Jadi make up itu nggak tergeser sedikit pun. Nah ini aku tap pakai sponnya dia. Jadi setelah itu kita ratakan, jangan pelit-pelit lah, pokoknya intinya yang banyak juga nggak apa-apa. Selanjutnya aku pakai bedak anti shine yang dari Makeup Forever. Ini aku uwer-uwer pakai kuasnya Makeup Forever. Nah ini juga sama teman-teman, ini fungsinya untuk mengunci minyak. Jadi dia itu make up kita selain nggak geser, make up kita juga nggak berminyak sampai seharian. Nah selanjutnya teman-teman aku pakai bedak padat. Bedak padatnya itu aku pakai dari Crayolan, dan ini aku uwer-uwer juga pakai kuasnya Makeup Forever. Aku kalau pakai bedak nggak satu macam ya teman-teman, aku pakai beraneka macam. Nah ini aku pakai lagi dari MAC teman-teman ya. Ini juga aku uwer lagi ke seluruh bagian wajahnya. Jadi pemilihan bedak itu juga teman-teman harus perhatikan supaya menghasilkan hasil yang maksimal. Selanjutnya aku pakai bedak lagi dari Makeup Forever teman-teman ya. Ini juga sama, aku uwer juga ke seluruh bagian wajahnya. Nah ini aku ratakan, jangan sampai ada yang tertinggal, termasuk di bagian lehernya teman-teman. Selanjutnya teman-teman aku pakai lagi makeover untuk shadingnya. Tadi kan udah pakai shading dalam, sekarang aku pakai shading luar. Shading luarnya
aku pakai dari makeover, ini aku taruh di bagian tulang rahangnya supaya bener-bener kelihatan tirus. Wanita itu tetap mau kelihatan tirus, nggak ada yang mau kelihatan tembem teman-teman ya. Jadi pastikan kalau kita make upin orang, pastikan dia sampai bener-bener tirus teman-teman. Nah selanjutnya teman-teman, kalau sudah itu juga bagian tulang pipinya jangan salah, tulang pipinya juga perlu kita kasih shading. Nah ini beraneka macam, ada yang shadingnya memang bentuknya membulat, ada juga shadingnya yang bentuknya lebih melancip ya. Nah bebas, itu suka-suka kita. Selanjutnya untuk hidung juga sama, aku bikin shading juga meskipun tadi dalamnya sudah, tapi secara luarnya aku tambahin lagi pakai kuas teman-teman. Nah ini shadingnya juga sama ya teman-teman, jangan sampai hidung orang itu mekrok ya seperti bunga, jangan. Nah kalau nanti hidungnya mekrok kan jadinya beda sama kalau hidungnya mancung. Nah selanjutnya aku tinggal timpa di atasnya, aku pakai blush on dari Crayolan teman-teman ya. Nah selanjutnya kalau udah aku benerin lagi alisnya, karena alisnya itu kan gondrong teman-teman ya. Nah ini aku perapikan dulu pakai pisau alis. Selanjutnya aku bikin bingkai, bingkainya aku pakai pensil Viva teman-teman ya. Aku bikin bingkai dan aku ratakan antara kanan dan kirinya. Tapi pasti setiap orang itu punya alis gak ada yang sama, pasti punya alisnya itu tinggi sebelah. Jangan khawatir teman-teman, ada makeup artis atau ada kita yang bisa bikin sama alisnya. Jadi yang perlu dicukur, yang perlu ditambahin pakai pensil alis, tambahin pakai pensil alis. Nah selanjutnya aku tinggal ngisi teman-teman, aku isi pakai Wardah teman-teman. Ini aku isi pakai kuas. Ini bagian dalamnya aku isi pakai Wardah. Aku blend pakai kuas teman-teman ya. Nah selanjutnya disinilah kita itu mau samakan kanan kirinya, tapi tetap ingat ya, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan saja. Jadi jangan sampai kalau nggak berhasil sampai sama banget, jangan putus asa teman-teman. Selanjutnya kalau sudah, aku tinggal beresin pakai concealer supaya lebih rapi aja. Selanjutnya aku bikin eyelinernya aku pakai eyeliner Inlot teman-teman ya. Nah ini modelnya kayak gel tapi warnanya itu makmok. Jadi warnanya itu bener-bener janges kalau orang Jawa bilang ya. Warnanya itu hitamnya tajam sekali sehingga mata langsung kelihatan bagus teman-teman. Nah ini juga awet. Nah dia juga enggak bleber-bleber. Nah selanjutnya ini teman-teman, ini yang bulu mata kesayangan aku, yaitu bulu mata Aikyo yang bikin mata klienku itu langsung makmok, langsung hidup teman-teman ya. Nah seperti bercahaya, matanya bersinar tuh, lihat teman-teman. Tadi yang matanya sudah selendup gitu ya, mau ngantuk, sekarang langsung kelihatan makmok, langsung kelihatan bagus. Nah seringkali aku kalau masang bulu mata Aikyo ini, aku pilih dulu, aku cocokin terlebih dahulu bulu mata yang mana yang cocok. Nah kalau sudah baru aku matikan pakai lem teman-teman ya. Nah setelah aku pakai lem, aku tinggal naikin dikit, udah teman-teman. Kadang aku nggak perlu jahit-jahit lagi yang bikin susah pekerjaan kita dan bikin lama. Kalau Aikyo ini langsung bikin mata langsung makmok, kerjaannya cepet dan kita bisa make up lebih banyak orang yang kita make upin teman-teman ya. Nah kalau sudah rada kering ya baru kita kasih lagi bulu matanya yang sebelah kanannya. Nah ini bulu matanya beda loh teman-teman. Teman-teman bisa lihat. Ini juga buat teman-teman yang mau matanya bagus, teman-teman bisa langsung tag IG-nya dan langsung tanya sama adminnya, langsung kirim foto before-nya. Nanti juga mau eventnya untuk apa, nanti adminnya dari Aikyo bisa membantu memilihkan bulu mata yang tepat buat kalian. Selanjutnya aku pakai Scotch-nya ini aku juga suka pakai Scotch-nya Aikyo karena Scotch-nya Aikyo itu simple, jadi dia juga nggak merasa berat kalau pakai di mata dan juga langsung mata langsung bisa bener-bener makmok ya. Setiap orang apalagi kalau sudah mulai ada umur, setiap orang itu memiliki mata itu mulai turun. Nah jangan sampai kita turun ya, kita langsung sangga pakai Scotch-nya Aikyo teman-teman ya. Nah kalau matanya sudah bagus teman-teman, aku tinggal lari dulu merapikan alisnya. Aku bagian ujung-ujungnya aku pakai browit teman-teman ya, supaya lebih bernuansa tegasnya itu dapet dan benar-benar alisnya itu lebih berkarakter. Karena ini make upnya panggung, jadi make up kita tuh benar-benar harus rapi teman-teman ya, rapi dan benar-benar make upnya itu harus makmok gitu ya. Nah ini teman-teman bisa lihat ya, yang tadi layu, yang tadi di wajah itu kayaknya
kulitnya kusut, nah itu beda, langsung make up kita langsung jreng, langsung kelihatan bersinar, langsung kelihatan muda, langsung kelihatan cantik. Nah itu yang kita sebagai makeup artist itu yang bisa membuat mata ataupun juga wajah klien yang kita make upin itu bisa sampai cantik dan benar-benar menarik. Bukan menarik di foto ya teman-teman ya, tapi juga menarik dilihat juga. Jadi orang itu bisa puas dengan riasan make up kita. Jadi pastikan kalau kita make upin orang jangan sampai hanya bagus di foto tapi hasilnya itu terlalu over, terlalu medok gitu ya. Nah itu kita harus perhatikan sebagai makeup artist. Nah ini teman-teman kalau sudah cakep semua, biasanya saya nggak pakai eyeshadow yang terlalu macam-macam. Eyeshadownya saya pakai eyeshadow coklat aja sudah jadi. Nah untuk penambahan mata biar lebih bagus lagi, aku kasih softline teman-teman ya. Softline ini juga bisa kita sesuaikan. Softline-nya mau yang lingkarnya lebih besar atau lingkarnya lebih kecil, warnanya mungkin abu atau coklatnya, itu selera. Selanjutnya tinggal bawah matanya ini yang nggak rapi itu aku rapikan lagi pakai eyeliner. Nah supaya bener-bener kita itu nanti kalau disorot oleh lampu ribuan watt itu jadi make up kita itu bener-bener rapi dan bener-bener kelihatan bagus. Selanjutnya teman-teman kalau sudah ini saya rapikan lagi pakai blush on ya. Blush onnya saya tambah-tambahin dikit. Nah ini aku pakai dari Makeup Forever teman-teman. Selanjutnya untuk highlighternya aku pakai dari Charlotte Tilbury dan aku tambahin lagi dari Too Faced teman-teman ya. Jadi pokoknya tuh kalau teman-teman merasa make upnya merasa kurang, jangan hanya terpengaruh dengan satu produk aja. Jadi teman-teman bisa tambahin juga pakai produk-produk yang lain. Yang penting masih matching dan masih hasilnya itu bagus. Selanjutnya aku bikin lipsticknya ini aku pakai dulu pensil pakai Makeup Forever dan selanjutnya aku pakai lipsticknya dari Revlon teman-teman ya. Nah ini teman-teman hasil before dan afternya, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa komen juga, teman-teman bisa mencobanya. Aku percaya teman-teman bisa lebih bagus dari aku. Selamat mencoba teman-teman, Tuhan memberkati.